Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Iqbal SEI MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Akuntansi Syariah. Perkenalkan, nama saya Toharudin dengan NIM 2108205139, kelas Akuntansi Syariah semester 6 kelas D. Saya di sini akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Pedoman Akuntansi Pesantren atau PAP terhadap penyajian laporan keuangan di pondok pesantren. Studi kasus Pondok Pesantren Cirebon. Adapun pokok pembahasan saya yaitu ada pendahuluan, tinjauan pustaka, kemudian ada metodologi penelitian. Baik, langsung saja. Latar belakang penelitian ini yaitu pesantren merupakan tempat pembelajaran yang mengajarkan agama dan ilmu-ilmu yang luas, baik itu ilmu keras maupun yang lunak. Saat ini, pendidikan moral menjadi salah satu hal yang banyak diupayakan oleh para orang tua di Indonesia dalam mendidik anaknya. Institusi pendidikan tinggi mendesak pendirian pesantren sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan akan pengajaran moral dan agama. Nah, Ikatan Akuntan Indonesia memutuskan untuk membuat standar akuntansi bagi pesantren karena semakin banyaknya lembaga tersebut. Karena mayoritas pondok pesantren mendapatkan pendanaan dari pemerintah untuk pendiriannya, maka sudah menjadi kewajiban masyarakat untuk memberikan laporan keuangan bagi lembaga tersebut. Memang sudah menjadi kewajiban pesantren untuk memberikan laporan keuangan yang transparan dan mudah diverifikasi kepada konstituennya, termasuk investor yayasan, lembaga, dan masyarakat. Nah, berdasarkan aturan SAK etap, Institut Akuntansi Indonesia maupun Bank Indonesia membuat aturan akuntansi pesantren. Pengarsipan, pengakuan, maupun pelaporan keuangan pondok pesantren diatur dalam pedoman tersebut. Untuk mengetahui seberapa baik pengurus pesantren memahami peraturan akuntansi pesantren dan bagaimana menyusun laporan keuangan pesantren, maka penelitian ini mengamati pesantren atau objeknya pesantren. Tujuan penelitian ini guna menilai sejauh mana sih para manajer di pesantren memahami pedoman akuntansi pesantren dan bagaimana menggunakannya saat menyiapkan laporan keuangan untuk lembaganya. Karena kurangnya pemahaman terhadap standar akuntansi pesantren atau PAP dan SAK etap tidak diikuti saat menyiapkan laporan keuangan. Pada saat yang sama, masyarakat berkepercayaan terhadap administrasi fiskal pesantren. Penting bagi pengelola sekolah atau pesantren untuk menjaga reputasinya tetap tinggi dan memberikan laporan keuangan yang transparan. Selain itu, pesantren harus menjaga standar kejujuran dan keterbukaan yang tinggi dalam pelaporan keuangannya. Kemudian mengenai perumusan masalah. Perumusan masalah yaitu mengandung identifikasi masalah, batasan masalah, dan rumusan masalah. Yang pertama, identifikasi masalah penelitian ini. Identifikasi masalah penelitian ini yaitu yang pertama, kurangnya pengetahuan dan pemahaman pengelola pondok pesantren tentang PAP dan SAK etap. Yang kedua, minimnya pelatihan dan edukasi bagi pengelola pondok pesantren terkait PAP dan SAK etap. Yang ketiga, kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pondok pesantren. Kemudian yang keempat, kesulitan dalam memantau dan mengevaluasi kinerja keuangan pondok pesantren. Yang kelima, ketidakmampuan dalam mengambil keputusan keuangan yang tepat dan efektif. Nah, terdapat batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, penelitian ini berfokus pada tingkat pengetahuan pengelola pondok pesantren terhadap PAP dan dampaknya pada kualitas laporan keuangan serta efektivitas kinerja pengelolaan keuangan. Yang kedua, penelitian ini dilaksanakan di satu studi kasus, yaitu Pondok Pesantren Cirebon. Yang ketiga, penelitian ini tidak menganalisis faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan dan efektivitas kinerja pengelola keuangan, seperti sumber daya manusia, kultur organisasi, dan kebijakan pemerintah. Kemudian terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu yang pertama,
bagaimana sih tingkat pengetahuan pengelola Pondok Pesantren Pesantren Cirebon terhadap pedoman akuntansi pesantren atau PAP dan standar akuntansi keuangan entitas tanpa laba atau SAKETA. Yang kedua, bagaimana pengaruh tingkat pengetahuan pengelola Pondok Pesantren Cirebon terhadap kualitas laporan keuangan tersebut. Yang ketiga, bagaimana sih pengaruh kualitas laporan keuangan Pondok Pesantren Cirebon terhadap efektivitas kinerja pengelolaan keuangan pesantren. Kemudian, tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui tingkat pengetahuan pengelolaan Pondok Pesantren Cirebon terhadap pedoman akuntansi pesantren dan standar akuntansi keuangan entitas tanpa laba atau SAKETA. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh tingkat pengetahuan pengelolaan Pondok Pesantren Cirebon terhadap kualitas laporan keuangan pesantren. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kualitas laporan keuangan Pondok Pesantren Cirebon terhadap efektivitas kinerja pengelolaan keuangan pesantren. Penelitian ini bermanfaat bagi Pondok Pesantren Cirebon yaitu dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan melalui penggunaan pedoman akuntansi yang tepat. Bermanfaat bagi pengelola keuangan Pondok Pesantren Cirebon yaitu dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penggunaan pedoman akuntansi. Bermanfaat bagi peneliti lainnya yang ingin melakukan penelitian tentang pengelolaan keuangan di Pondok Pesantren atau Pondok Pesantren. Kemudian pokok pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai tinjauan pustaka. Nah, setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan atau saya lakukan. Penelitian yang pertama yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Dewi Kirawati, RB, Iwan Nur Suhasto, Sinta Nur Anggriani, yang berjudul Implementasi Akuntansi Pesantren pada Pondok Pesantren Al-Mujadadiyah Kota Madiun. Nah, tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk menganalisis keadaan keuangan dan sistem akuntansi yang sudah ada di Pondok Pesantren Al-Mujadadiyah Kota Madiun untuk mengidentifikasi kelemahan dan tantangan dalam pengelolaan keuangan, menilai dampak implementasi sistem akuntansi terhadap peningkatan transparansi keuangan, akurasi pelaporan, dan pengambilan keputusan di Pondok Pesantren Al-Mujadadiyah Kota Madiun. Kemudian mengenai kerangka pemikiran. Penyajian laporan keuangan di pesantren mungkin dipengaruhi oleh pemahaman terhadap pedoman akuntansi pesantren. Dalam rangka pelaporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAKETA, Ikatan Akuntan Indonesia dan Bank Indonesia telah menyusun PAP atau pedoman akuntansi pesantren. Pengelola anggaran pesantren sebaiknya membiasakan diri dengan PAP guna pelaporan keuangan akurat, relevan maupun berstandar. Penyajian laporan keuangan di pesantren akan ditingkatkan dengan kemahiran atau keahlian pengelola dalam PAP atau pedoman akuntansi pesantren. Sebaliknya, ketidakkonsistenan penyajian laporan keuangan pesantren dengan kriteria yang relevan bisa jadi disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap PAP. Akibatnya, administrasi keuangan pesantren mungkin menjadi kurang terbuka, jujur, dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan objek Pondok Pesantren Buntet Cirebon sebagai studi kasus karena merupakan salah satu pesantren papan atas di Indonesia. Penting untuk memiliki pengelolaan keuangan yang kuat dan sesuai standar, terutama ketika berhadapan dengan jumlah santri atau siswa yang besar dan tugas operasional yang rumit. Model ini menggambarkan hubungan antara dua variabel, yaitu penyajian laporan keuangan di pesantren maupun PAP. Nah, dari kerangka pemikiran yang sudah dijelaskan tadi, terdapat hipotesis, yaitu H0, pengetahuan pedoman akuntansi pesantren tidak berpengaruh signifikan terhadap penyajian laporan keuangan di pondok pesantren. H1, pengetahuan pedoman akuntansi pesantren berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyajian laporan keuangan di pondok pesantren. Hipotesis alternatif atau H1 menyatakan bahwa semakin tinggi pengetahuan pengelolaan
keuangan pondok pesantren tentang pedoman akuntansi pesantren, maka semakin baik pula penyajian laporan keuangan pondok pesantren tersebut sesuai dengan standar yang berlaku. Pokok pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai metodologi penelitian. Yang pertama, jenis dan sumber data. Penelitian ini menggunakan dua jenis dan sumber data. Yang pertama, data primer, data dari responden dengan penyebaran kuesioner dan wawancara dengan pengelola keuangan Pondok Murid Pesantren Cirebon. Yang kedua, data sekunder, berupa data dari studi literatur, jurnal, buku, dan laporan keuangan Pondok Murid Pesantren Cirebon. Kemudian variabel penelitian, terdapat dua variabel penelitian yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu variabel independen, yaitu mengenai pengetahuan pedoman akuntansi pesantren. Dua, variabel dependen, mengenai penyajian laporan keuangan di pondok pesantren. Kemudian populasi dalam penelitian ini yaitu kepada seluruh pengelola keuangan di Pondok Buntut Pesantren Cirebon pada penyusunan laporan keuangan pondok pesantren. Kemudian dalam teknik pengambilan sampel, teknik yang digunakan yaitu teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan kriteria khusus sesuai penelitian. Nah, kemudian sampel pengelola sampelnya yaitu pengelola keuangan di Pondok Buntut Pesantren Cirebon yang memenuhi kriteria seperti terlibat dalam proses penyusunan laporan keuangan pondok pesantren, kemudian memiliki pengetahuan tentang pedoman akuntansi pesantren, kemudian bersedia dijadikan responden. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu yang pertama kuesioner, diberikan kepada responden untuk mengukur pengetahuan mereka terkait PAP atau pedoman akuntansi pesantren maupun penyajian laporan keuangan. Yang kedua itu ada wawancara, dilakukan dengan pengelola keuangan untuk menggali informasi lebih dalam terkait penerapan PAP maupun penyajian laporan keuangan. Yang ketiga berupa dokumentasi, yaitu mengumpulkan laporan keuangan dan dokumen terkait lainnya dari Pondok Buntut Pesantren Cirebon. Kemudian ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif guna menggambarkan karakteristik responden maupun variabel penelitian. Kemudian ada uji validitas dan reliabilitas guna menguji validitas maupun reliabilitas instrumen penelitian. Kemudian ada uji asumsi klasik, meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas dan uji heteroskedastisitas. Kemudian ada analisis regresi linear sederhana guna menguji pengaruh pengetahuan PAP terhadap penyajian laporan keuangan, dan ada juga uji hipotesis, meliputi uji T parsial guna menguji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Baik, itu tadi sedikit penjelasan proposal skripsi dari saya mengenai pengaruh pengetahuan pedoman akuntansi pesantren terhadap penyajian laporan keuangan di pondok pesantren studi kasus Pondok Buntut Pesantren Cirebon. Adapun kurang-kurangnya saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.